Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih fungsi dari refresh dan untuk refresh sendiri itu apakah baik dilakukan setelah laptop menyala atau dilakukan secara terus-menerus. Nah, simak di video ini ya. Jadi untuk teman-teman semua atau mungkin saya pribadi itu pada waktu kita menyalakan laptop, nah seperti ini, kita pasti akan langsung klik kanan refresh. Nah, klik kanan refresh. Nah, dengan beranggapan apa? Untuk laptop ini dia bekerja dan performanya dia meningkat. Nah, itu salah besar ya. Jadi untuk fungsi dari refresh itu sendiri adalah untuk menyelaraskan program yang ada di desktop ini untuk istilahnya misalkan ini KMP playernya dia tidak berfungsi karena untuk ikonnya dia masih berbentuk file kertas. Nah seperti itu. Nah alias istilahnya dia programnya masih error. Nah kita lakukan refresh ini nggak apa-apa, satu kali dua kali pasti akan dia kembali lagi seperti ini. Nah kalau untuk laptop dia dilakukan refresh secara terus menerus itu akan memaksa kinerja prosesor untuk bekerja dua kali lipat lebih besar. Nah contohnya seperti ini. Nah kita pergi ke text manager. Nah untuk ini saya belum melakukan refresh, jadi saya akan coba refresh ya. Ini untuk kecepatan CPU nya berapa, dia pasti akan naik. Nah pasti akan naik karena untuk menyelaraskan suatu program untuk CPU itu menggunakan kecepatan dari prosesor. Apabila ini dilakukan terus-menerus, prosesor akan cepat panas dan laptop akan overheat. Nah, kalau untuk fungsi dari refresh itu sebagian besar hanya untuk menyelaraskan suatu program atau yang istilahnya di sini kita memberi nama Adobe Reader, tapi kok di sini cuma Adobe saja. Nah, readernya nggak ada, katakanlah seperti itu. Kita klik kanan, kita refresh. Nah, dia akan kembali dengan nama yang setelah kita ganti seperti itu. Atau mungkin ini di sini kok ada KMP player. Nah, sedangkan KMP playernya di sini nggak ada. Kita lakukan refresh untuk mengembalikan KMP player ini ada di sini. Istilahnya dia tidak muncul di icon desktop. Nah, seperti itu. Dan kita misalkan ini saya habis pindahkan file dari data D ke desktop seperti ini. Kok dia filenya tidak muncul? Kita lakukan refresh. Nah, tidak muncul itu misalkan karena kita untuk file ini sudah copy paste dan copy pastenya udah selesai, tapi dia tidak muncul ya. Kita bisa lakukan refresh seperti ini. Atau mungkin secara garis besar kita harus restart laptopnya seperti itu. Untuk yang dilakukan untuk refresh lagi itu adalah aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga itu biasanya tidak bisa muncul langsung di desktop karena akan dianggap virus. Nah, itu juga kita harus melakukan refresh seperti itu. Oke, untuk penjelasan refresh ini tidak boleh dilakukan terus-menerus ya, karena kasihan dari CPU dia akan terbebani dengan refresh ini, karena untuk refresh ini membutuhkan kecepatan CPU yang stabil atau lebih cepat dari biasanya dan menyebabkan untuk CPU ini cepat panas ya, seperti itu. Oke, saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mudah-mudahan teman-teman bisa menerima penjelasan dari saya. Saya kalau ada salah saya mohon maaf dan saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.